Shalom guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Pavel 88 Channel. Salam waras untuk kita semua. Hari ini saya lagi di tengah sawah, lagi kasih masuk air ya, dalam sawah. Ini aktivitas hari ini. Ya, jadi sawah itu membutuhkan air juga ya, seperti manusia. Oke. Guys, sedang viral ya hari ini, kemarin ya, Joshua Teu ya, pendeta Joshua Teu mengundurkan diri dari Sinode GBI karena dia memiliki keyakinan yang berbeda tentang Allah. Dia tidak mempercayai adanya Allah Tritunggal. Dia hanya mempercayai only atau satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau berpikir seperti itu, saya rasa kurang tepat, karena kita harus membuang beberapa bagian dalam ayat Alkitab yang banyak berbicara tentang adanya Bapa, adanya Roh Kudus, dan adanya Anak, yaitu Tuhan Yesus. Sebenarnya saya malas menanggapi ini. Menurut saya orang-orang yang menolak ketritunggal Allah itu adalah orang-orang yang tidak menerima sepenuhnya Alkitab sebagai firman Allah. Kalau begitu mereka robek saja ya ayat-ayat yang membicarakan tentang adanya pribadi daripada Bapa, adanya pribadi daripada Roh Kudus, dan adanya pribadi dari Yesus Kristus. Ini ketiga ini tidak dapat dipisahkan. Ya. Tiga pribadi tetapi satu hakikat, yaitu Allah. Dan ketiga pribadi ini tidak bisa bertentangan satu sama lain. Ketiga pribadi ini sempurna, kudus adanya, dan satu sama lain itu tidak ada yang bertentangan. Itu pandangan saya tentang Allah Tritunggal, dan memang itu di dalam Alkitab dinyatakan. Namun saya temukan satu penjelasan yang menurut saya simpel, dan mungkin ini perlu direnungkan oleh Joshua Teu dan kronik-kroninya yang menolak tentang Allah Tritunggal. Mari kita saksikan sampai tuntas. Semoga ini memberikan pencerahan kepada saudara untuk memahami firman Allah dengan utuh, jangan hanya sebagian-sebagian. Selamat menyaksikan. Saya temukan ini di grup tanya jawab Alkitab bersama Buas dan Esra. Ditanyakan oleh Derven Oi Nunu ya. Dia bertanya seperti ini kepada Pak Budi Asali. Salam, selamat malam Pak Pendeta Budi Asali. Bagaimana tanggapan Bapak soal ajaran bidat Sebelian dari JT ini ya, kemungkinan Pak Joshua Teu? Apakah ajaran ini harus secara serius dilawan oleh gereja? Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati Bapak. Ya, ini jawaban dari Pak Budi Asali yang simpel menurut saya dan sangat bagus ya. Pak Pendeta Budi Asali menjawab seperti ini. Memang harus dilawan ya ajaran dari Pak JT ini ya. Tetapi terus-terusan membicarakan dia, saya kira dilakukan hanya untuk cari duit dari YouTube. Ya, betul itu Pak. Kesalahan ajaran Sabellianisme itu jelas, sehingga menghancurkannya gampang dan tak perlu berjilid-jilid. Itu konyol bagi saya. Dalam kitab suci sering ditunjukkan akan adanya lebih dari satu pribadi dalam diri Allah. Misalnya, penggunaan kata ganti orang bentuk jamak. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, rupanya semacam ada diskusi ya antara ya Allah untuk bagaimana mereka ingin menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, tidak mungkin ini Allah berbicara kepada malaikat, karena ada kata kita di situ. Tidak mungkin Allah dan malaikat sama, ya tentu berbeda. Ini jelas bahwa berbicara tentang
pribadi Allah itu sendiri. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, kalau Pak JT dan kroni-kroninya tidak menerima adanya pribadi Allah yang lebih dari satu, ya mungkin ayat Kejadian 1 ayat 6 ini dihapus saja ya Pak ya. Yang pertama, ya B, pembicaraan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, ini nubuatan ya tentang kedatangan Yesus Kristus. Ya, Bapa berbicara bahwa anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan C, adanya saling kasih mengasihi antara pribadi-pribadi itu. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, berarti Bapa sangat mengasihi anaknya. Lalu bagian D, pribadi yang satu mengutus pribadi yang lain. Bapa mengutus anak dan Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Saudara bisa lihat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, ini memang sesuatu yang ditunjukkan ada beberapa pribadi. Ya, bahwa hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau, yaitu Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, berarti ini pribadinya jelas. Ada yang mengutus dan ada yang diutus. Tetapi Yohanes 14 ayat 6. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Ya, ini yaitu Parakletos ya. Roh Kudus ini yang diutus oleh Bapa itu oleh Yesus itu Roh Kudus ya, bukan Nabi Muhammad. Jelas ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Berarti Bapa dan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi ini jelas ya. Bapa, Yesus dan Roh Kudus ini tiga pribadi. Jadi menolak ketritunggal Allah ya, menolak semua ayat-ayat ini. Dihapus saja dari kitab kalian ya. Yohanes 15 ayat 6. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini lagi-lagi ada tiga pribadi, Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Ini semua mustahil kalau Allah itu hanya satu pribadi. Benar gak sih? Sangat mustahil ya kalau Allah itu hanya satu pribadi. Tentu jelas lebih dari satu pribadi, dan Alkitab berulang-ulang membicarakan tentang ketiga pribadi ini. Bapa, Anak yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Lalu Anda menolak ketiga pribadi ini ya sama dengan Anda mengatakan bahwa Alkitab itu tidak sempurna, atau sebagian Alkitab itu perlu dibuang. Begitu kira-kira. Lalu ada tanggapan lanjutan. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana kita mengertikan ayat ini? Ayat 30 ini merupakan ayat yang penting dalam menghadapi dua ajaran sesat. Dalam hal ini, doktrin Allah Tritunggal, yaitu Arianisme dan Sabellianisme. Ya, ini kedua ajaran yang
boleh dibilang sesat ya. Dalam bahasa Yunani ayat 30 berbunyi sebagai berikut. Ego kai ho pater hen esmen. I and the Father one we are. Aku dan Bapa satu. Kami adalah. Nah, kalau kita terjemahkan ya, aku dan Bapa adalah satu. One we are itu berbicara tentang kami adalah satu ya. Berarti ini bukan sesuatu yang kata kami itu berarti lebih dari satu. Perhatikan bahwa sekalipun ada kata hen, one atau satu, tetapi digunakan bentuk jamak esmen, we are, kami adalah ya. Jadi Bapa, Anak dan Bapa itu adalah satu. Ya satu. Berarti mereka adalah satu. Mereka ini berarti bukan hanya satu ya. Dua pribadi yang bersatu begitu kira-kira. Seperti suami dan istri. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Apakah itu hanya satu pribadi? Tidak. Dua pribadi tapi diikat oleh satu, yaitu pernikahan. Ya, kura-kura begitu. Nah, lalu nanti saudara bisa baca sendiri bahasa Inggrisnya karena saya kurang fasih berbahasa Inggris. Saya langsung kepada terjemahannya. Telah dikatakan dengan baik benar bahwa hen membebaskan kita dari bahaya Arianisme yang menyangkal kesatuan hakikat, dan esmen dari bahaya Sebalianisme yang menyangkal perbedaan pribadi-pribadi. Catatan tentang Charybdis dan Skylla dari Webster's New World Dictionary. Charybdis adalah nama pusaran air pantai Sisilia di depan batu karang yang bernama Skylla. Ini menimbulkan kiasan atau ungkapan between Skylla and Charybdis, di atas Skylla dan Charybdis, yang artinya facet with a cois of two dangers, dihadapkan pada pemilihan terhadap dua bahaya. Ya, dalam mitologi klasik baik Skylla maupun Charybdis dipersonifikasikan sebagai monster-monster perempuan. Yang kedua, Arianisme adalah ajaran yang menyangkal kesatuan hakikat antara Yesus dan Bapa. Dan ini yang akhirnya melahirkan saksi Yehova, ya. Jadi Arianisme ini yang melahirkan saksi Yehova. Karena itu kata Yunani hen 1 dalam Yohanes 10 ayat 30 ini penting untuk menghadapi ajaran ini. Karena hen ini jelas menunjuk kesatuan hakikat antara Yesus dan Bapa. Sabellianisme adalah ajaran yang menyangkal adanya lebih dari satu pribadi dalam Allah Tritunggal. Mereka mengakui bahwa Allah Tritunggal mempunyai 3 perwujudan, bukan 3 pribadi. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu bukan 3 pribadi tapi 3 wujud. Ya, Allah mewujudkan sebagai Bapa, Allah mewujudkan sebagai Anak, Allah mewujudkan sebagai Roh Kudus. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya hanya satu, tetapi memiliki wujud-wujud yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing. Itulah ajaran dari Sabellianisme. Karena itu kata Yunani esmen, we are, kami adalah, dalam Yohanes 10 ayat 30 ini penting untuk menghadapi ajaran ini. Kata esmen ini dengan jelas menunjukkan adanya lebih dari satu pribadi. Ya, kalau misalnya cuma satu pribadi tidak pakai R. Ya, tidak pakai R. Ya, atau tidak pakai VR, tapi di sini menggunakan VR berarti kami, ya lebih dari satu pribadi. Terus langsung terjemahannya.
WGT Set mengutip kata-kata Athanasius. Seandainya bapa dan anak bukan dua pribadi, anak tidak akan berkata, I and the Father are one, tetapi am one. Ya, ada kutipan bukunya itu. Saudara bisa cek ya. VGTZ Smilari Larli Agustin. Demikian pula Agustinus ya berkata bahwa para pengikut Sabellianisme pasti membaca teks itu demikian. I and the Father is one, dan bukan are one. Sidit Dogmatik Teologi volume 1 halaman 281. Ya, inilah penjelasan singkat dari Pak Budi Asali, dan menurut saya ini sangat menarik dan sangat jelas bahwa pribadi Allah itu lebih dari satu, guys. Bukan hanya satu. Bukan hanya sekedar perwujudan, tetapi memang pribadi, ya. Pribadi Allah Bapa dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda-beda, dan mereka semua saling melengkapi, sempurna, kudus, dan tak terpisahkan. Kecuali waktu Yesus mati di kayu salib, dia antara Bapa dan Anak terpisah karena dosa manusia. Tetapi setelah itu, perpisahan itu hanya sementara waktu dia mati. Tetapi ketika dia bangkit, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jelas ya. Oke, bertobatlah yang masih menolak ketritunggal Allah. Belajarlah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam.